Halo Sobat Matematika, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dengan cara yang seru dan berbeda. Bukan sekedar hitung-hitungan, tapi kita akan melihat bagaimana matematika hidup di balik budaya kita sendiri, yaitu topeng Malangan. Sudah siap? Yuk kita mulai perjalanan belajar yang menyenangkan ini. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pendopo pada malam hari. Lampu minyak berkelap-kelip, suara gamelan mengalun lembut, dan para penari bersiap di balik panggung. Mereka mengenakan topeng Malangan, salah satu warisan budaya Jawa Timur yang penuh makna dan filosofi. Setiap topeng punya karakter yang unik. Panji Asmara Bangun melambangkan kebijaksanaan dan ketenangan. Dewi Sekartaji menggambarkan kesucian dan kelembutan. Kelana Sawandana menunjukkan keberanian dan ambisi. Ragil kuning mencerminkan kecerdikan, dan Gunung Sari melambangkan kesetiaan serta pengabdian. Dalam setiap pertunjukan wayang topeng Malangan, urutan kemunculan para tokoh tidak pernah sembarangan. Setiap susunan punya makna tersendiri, sama seperti dalam matematika. Nah, disinilah kita menemukan keindahan permutasi di balik budaya. Sekarang, yuk kita pahami konsep dasarnya. Permutasi adalah cara menyusun beberapa objek yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Kalau ada n objek dan kita ingin menyusun R di antaranya, maka jumlah susunan yang mungkin bisa dihitung dengan rumus P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial. Nah, tanda seru di situ bisa dibaca faktorial, yang artinya hasil kali semua bilangan dari 1 sampai n. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Dengan keterangan, n adalah jumlah total objek atau elemen yang tersedia, R adalah jumlah objek yang dipilih dan akan disusun. Dalam budaya topeng Malangan, konsep permutasi bisa kita temukan di banyak hal loh. Misalnya, susunan topeng di galeri pameran, posisi topeng dalam parade Malang Flower Carnival, dan urutan kemunculan tokoh dalam pertunjukan, di mana setiap perubahan urutan menghasilkan makna visual dan filosofi yang berbeda, seperti permutasi yang menghasilkan susunan berbeda untuk setiap perubahan posisi. Sekarang kita coba contoh pertama ya. Dalam sebuah pementasan wayang topeng Malangan, ada 5 tokoh yaitu Panji, Sekartaji, Kelana, Ragil, dan Gunung Sari. Sutradara ingin menentukan urutan tampil kelima tokoh tersebut. Berapa banyak urutan berbeda yang bisa dibuat? Karena semua tokoh tampil, maka ini disebut permutasi penuh. Sehingga permutasi 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 120 dibagi 1. Sama dengan 120. Maka, terdapat 120 urutan tampil berbeda yang dapat dibuat dalam pertunjukan topeng Malangan. Sekarang, coba kita ubah sedikit situasinya. Jika hanya 3 dari 5 topeng yang tampil dalam satu babak, berapa banyak urutan berbeda yang bisa terbentuk? Karena hanya 3 topeng yang dipilih, maka rumusnya permutasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi, ada 60 cara berbeda untuk menyusun urutan 3 topeng itu. Urutan tampilnya bisa seperti Panji, Sekartaji, Kelana, atau Panji, Kelana, Sekartaji, atau Sekartaji, Ragil, Panji, dan seterusnya. Sekarang kita tambahkan sedikit aturan ya.
Sutradara ingin agar Panji Asmara Bangun selalu tampil pertama karena melambangkan kebijaksanaan. Berapa banyak susunan jika urutan 5 tokoh tetap, namun Panji harus di awal? Karena sutradara ingin Panji selalu tampil pertama, berarti posisi pertama sudah pasti ditempati Panji. Yang diacak hanya 4 tokoh sisanya. Jadi, penyelesaiannya 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Maka, ada 24 susunan berbeda di mana Panji tetap tampil pertama. Contoh urutannya, Panji, Sekartaji, Kelana, Ragil, Gunung Sari, atau Panji, Ragil, Gunung Sari, Sekartaji, Kelana, dan sebagainya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa permutasi bukan hanya tentang urutan dan angka, tapi juga tentang makna di balik urutan. Seperti halnya topeng Malangan yang mengajarkan keteraturan dan harmoni, permutasi mengingatkan kita bahwa setiap perubahan posisi memiliki arti. Belajar matematika lewat budaya membuat kita tidak hanya menghitung, tetapi juga memahami nilai di balik setiap langkah. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Semoga kamu semakin sadar bahwa matematika itu dekat dengan kehidupan kita, bahkan dalam karya seni dan budaya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan ingat, setiap urutan punya makna.